Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 24 Maret 2026. Mari bersama kita mempersiapkan pembacaan kita dari Efesus 2, ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi yang cerah ini, untuk boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Toraya. Berkati kami ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, dan kami boleh berlakukan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Hanya semata-mata anugerah Allah. Itulah tema kita pada pagi ini. Jemaat kekasih Tuhan, Rasul Paulus tidak berbasa-basi kepada jemaat di Efesus. Ia langsung berkata bahwa kita dahulu mati karena pelanggaran dan dosa. Artinya, sebelum mengenal Kristus, kita bukan hanya kurang baik, tetapi benar-benar terpisah dari hidup yang sejati. Kemudian Allah, yang kaya dengan rahmat dan penuh kasih, tidak pernah membiarkan kita tinggal di dalam kematian rohani. Ia menghidupkan kita bersama Kristus. Dan yang luar biasa, semua itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita, apalagi karena jasa baik kita. Rasul Paulus hendak mengingatkan kita untuk mengalami hidup baru dalam Kristus, dan bukan membanggakan kekuatan sendiri. Jika hari ini kita bisa percaya, bertobat, dan hidup dalam kebaikan, maka bersyukurlah dalam keyakinan bahwa Tuhan sudah lebih dulu bekerja dalam diri kita. Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga menciptakan kita kembali sebagai ciptaan baru untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Ia rancangkan. Maka, sebagai orang yang telah memperoleh kasih karunia, kita dipanggil untuk hidup sebagai ciptaan Allah yang serupa dengan gambar dan rupanya. Bukan hanya menjadi orang baik, tapi menjadi saluran kasih dan terang di tengah dunia yang penuh kegelapan dan egoisme. Jadi, jika kita pernah merasa tidak layak atau merasa pernah gagal, ingatlah, Tuhan sanggup mengubah yang mati menjadi berguna, memulihkan yang hancur menjadi indah. Kita ini buatan Allah yang diciptakan dalam dan melalui karya Kristus untuk menjadi makin serupa dengannya. Amin. Menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati renungan kami pagi hari ini. Apa yang boleh kami baca dan renungkan, dapat kami berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini.
Ajar kami Tuhan untuk selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta, Majelis Gereja, pengerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan dan pelayanan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan penyertaan sehingga dapat menjalankan semua aktivitas dan pelayanan dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan lawati, dan yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita pada hari ini, apapun sukacita mereka, Tuhan sempurnakan sukacita jemaat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur, baik dalam suka maupun dalam duka kami semua. Berkati bangsa dan negara kami, dan juga berkati daerah Timur Tengah yang sedang berkonflik. Tuhan kami mohon kiranya semua permasalahan boleh teratasi dengan baik, sehingga kami boleh hidup aman, damai, dan tentram antar sesama kami. Sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Saud tidak dengarkan. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya edisi Selasa 24 Maret 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.